Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Urfa. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Video ini ditujukan untuk mata kuliah fonologi yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjanah M. Hum. Selamat menyaksikan. Di video ini, saya akan menjelaskan analisis fonemik yang sudah saya buat. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk, apa sih fonologi itu? Dan apa ya fonemik? Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis, dan membicarakan runtutan bunyi-bunyi bahasa. Dalam fonologi, ada cabang ilmu yang bernama fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Singkatnya, fonem adalah bunyi bahasa yang membedakan makna. Pada pembahasan pertama, kita akan menganalisis fonem dengan membuat pasangan minimal atau minimal pair. Pasangan minimal yaitu dua buah bentuk kata yang bunyinya mirip dan terdapat sedikit perbedaan. Saya akan menjelaskan berdasarkan tabel yang sudah saya buat. Pertama, ada fonem t dan p yang terdapat pada kata tanggul dan panggul. Kedua kata tersebut sama-sama memiliki 7 buah bunyi, namun kedua kata memiliki perbedaan makna. Kata tanggul berarti tambak di tepi sungai untuk menahan air, sedangkan panggul memiliki arti pangkal paha. Berikutnya fonem g dan b yang terdapat pada kata galon dan balon. Kedua kata tersebut memiliki 5 buah bunyi, namun kedua kata memiliki perbedaan makna. Kata galon berarti botol besar yang biasa digunakan sebagai tempat untuk menyimpan air mineral isi ulang, sedangkan balon memiliki arti mainan anak-anak terbuat dari karet yang dikembangkan ditiup atau diisi gas. Berikutnya ada fonem r dan t pada kata hari dan hati. Kedua kata memiliki 4 buah bunyi, namun memiliki perbedaan makna. Hari itu waktu dari pagi sampai pagi lagi. Tapi kata hati adalah organ badan yang berwarna kemerah-merahan di bagian kanan atas rongga perut, gunanya untuk mengambil sari-sari makanan di dalam darah. Kemudian ada fonem L dan D, seperti kata Juli dan Judi. Juli memiliki arti bulan ke-7 tarikh Masehi, kalau judi itu permainan dengan menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Kemudian ada fonem S dan M, seperti pada kata senang dan menang. Senang memiliki arti puas dan lega tanpa rasa susah dan kecewa, sedangkan menang artinya meraih hasil karena dapat mengalahkan lawan. Berikutnya fonem A dan fonem O pada kata obrolan dan obrolan. Obrolan bermakna barang yang dijual secara obral, sedangkan obrolan bermakna percakapan ringan dan santai. Berikutnya fonem H dan K pada kata putih dan putik. Putih dan putik memiliki 5 buah bunyi, namun memiliki perbedaan makna. Putih bermakna warna dasar yang serupa dengan warna kapas, sedangkan putik bermakna satuan genesium yang terdiri atas buah, tangkai, putik, dan kepala putik. Berikutnya fonem L dan B pada kata lestari dan bestari. Lestari memiliki makna tetap seperti keadaannya semula, sedangkan bestari memiliki makna luas dan dalam pengetahuannya. Selanjutnya ada fonem A dan
U. Pada kata Kamis dan Kumis. Kamis bermakna hari kelima dalam jangka waktu 1 minggu, sedangkan kumis memiliki makna bulu atau rambut yang tumbuh di atas bibir atas yang biasanya terdapat pada laki-laki. Selanjutnya ada A dan I. Fonem A dan I pada kata kelintang dan kelinting. Kelintang artinya harmonika, sedangkan kelinting artinya giring-giring atau genta kecil. Yang terakhir ada fonem A dan O pada kata banda dan bando. Pada kata banda memiliki arti kekayaan, sedangkan bando memiliki arti benda pipih melengkung terbuat dari plastik dan sebagainya untuk mengatur rambut bagian depan. Jadi dapat disimpulkan, bunyi bahasa dikatakan fonemik jika bunyi tersebut dapat mengubah makna jika diganti dengan bunyi yang lain. Berlanjut ke pembahasan kedua, ini adalah tabel International Phonetic Alphabet atau disingkat tabel IPA. Tabel IPA adalah sebuah sistem notasi fonetis, yaitu gugusan dari tanda yang dengannya semua bahasa mampu ditulis dan dijelaskan. Pertama, saya akan membahas fonem vokal sesuai dengan tabel pertama. Pada vokal ada bunyi tinggi, sedang, dan rendah yang berada di posisi depan, tengah, dan belakang. Kemudian, sesuai bentuk mulut ada yang tidak bulat dan ada yang bulat. Pertama, fonem I terdapat di bagian depan, tidak bulat, dan berbunyi tinggi. I dapat dirasakan ya. Selanjutnya posisi tengah terdapat fonem A dengan bentuk mulut tidak bulat dan berbunyi rendah. A. Berikutnya ada fonem U yang berada di bagian belakang dengan bentuk bulat dan berbunyi tinggi. U. Terakhir ada fonem O berada di belakang, bentuk bulat dan berbunyi sedang. O. Selanjutnya masih dengan tabel IPA pada fonem konsonan. Pertama ada konsonan plosif atau letupan. Konsonan ini dihasilkan dengan menghambat arus udara seluruhnya di tempat artikulasi tertentu secara tiba-tiba dan alat-alat bicara di tempat tersebut lalu dilepaskan kembali. Pertama pada baris bilabial ada fonem P dan B. Bilabial artinya bibir. Maka fonem ini dihasilkan di antara bibir, P dan B. Lanjut pada baris alveolar masih di kolom plosif, ada fonem T dan D. T dan D, fonem ini terjadi antara ujung lidah dan lengkung kaki gigi. Selanjutnya pada velar ada fonem G dan K. Fonem ini terjadi di antara pangkal lidah dan langit-langit tekak. G, K, gigi, kaki. Beralih ke konsonan nasal atau sengau. Konsonan sengau dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut dengan membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Pada kolom ini terdapat fonem yang terjadi di antara bibir. Berikutnya, kolom frikatif atau geseran. Konsonan frikatif atau geseran adalah konsonan yang dihasilkan oleh alur yang amat sempit sehingga sebagian besar udara terhambat. Pada kolom frikatif atau geseran ada fonem S yang terdapat pada baris alveolar. S. Fonem S ini terjadi hambatan di antara daun lidah dan lengkung kaki gigi. Lalu ada fonem H, terjadi hambatan di faringal. H. Selanjutnya pada aproksiman lateral atau dapat disebut konsonan sampingan. Konsonan ini dihasilkan dengan menghalangi arus udara sedemikian rupa sehingga dapat keluar hanya melalui sebelah atau kedua belah sisi lidah saja.
Fonemnya ada fonem L. Terakhir ada trill atau getaran. Konsonan trill adalah konsonan yang pelafalannya terdiri atas pengulangan cepat dari apa yang dapat disebut pengartikulasian dasar. Pada trill ada fonem R yang diartikulasikan oleh ujung lidah menyentuh gusi sebentar, lalu dilepaskan lagi, lalu menyentuh lagi, dan seterusnya. R, maka disebut bergetar. R. Dapat disimpulkan, vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan melibatkan pita-pita suara tanpa penyempitan atau penutupan apapun pada tempat pengartikulasian manapun. Sedangkan konsonan adalah bunyi bahasa yang mengalami hambatan pada alat ucap. Berikutnya pembahasan ketiga yaitu distribusi fonem sesuai tabel pasangan minimal. Distribusi fonem adalah letak sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang disebut kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal, tengah, atau akhir pada sebuah kata. Secara khusus, ada fonem yang dapat berada pada ketiga posisi itu, tetapi ada fonem yang tidak dapat. Misalnya berada pada posisi awal saja, atau posisi akhir saja, atau posisi awal tengah, awal akhir. Pertama akan dibahas distribusi fonem pada huruf vokal. Pada tabel ada fonem A di posisi awal, ada kata apel. Tengah itu galon, akhir banda. Fonem I di posisi awal ada ilmu, tengah ada kelintang, dan akhir ada judi. Fonem U di posisi awal ada uang, tengah kumis, akhir buku. Fonem E di posisi awal ada ember, tengah senang, akhir tipe. Fonem O di posisi awal ada obralan, tengah lomba, akhir bando. Tabel berikutnya distribusi fonem pada huruf konsonan. Fonem B di posisi awal ada kata banda, tengah obralan, akhir Arab. Fonem berikutnya ada fonem D. Posisi awal ada kata dodol, posisi tengah judi, posisi akhir akad. Kemudian fonem P, posisi awal ada putih, tengah lempar, akhir lembab. Kata lembab diambil sesuai dengan KBBI ya. Berikutnya ada fonem T, posisi awal ada kata tanggul, posisi tengah hati, posisi akhir tempat. Kemudian fonem G, posisi awal galon, posisi tengah panggul, posisi akhir menang. Fonem R, posisi awal ada rumah, posisi tengah hari, posisi akhir lempar. Fonem L, posisi awal ada lestari, posisi tengah Juli, posisi akhir tanggul. Fonem S, posisi awal ada kata senang, posisi tengah bestari, posisi akhir manis. Fonem M, posisi awal ada menang, posisi tengah kumis, posisi akhir seram. Fonem H, posisi awal ada hari, posisi tengah mahal, posisi akhir putih. Fonem K, posisi awal kelintang, posisi tengah lekas, posisi akhir putih. Pembahasan keempat, jenis kluster. Dalam linguistik, kluster adalah dua konsonan yang diucapkan sekaligus, bukan dua huruf atau lambang yang digabung, melainkan dua bunyi atau konsonan yang digabung.
Berikutnya, setelah memahami apa itu kluster, kita juga harus tahu struktur silabel. Struktur silabel hanya fokus pada isi dari silabel tersebut. Apakah fonem konsonan saja atau apakah ada fonem vokal konsonan lainnya? Lambang untuk fonem vokal adalah V dan untuk fonem konsonan adalah K. Sedangkan pada struktur fonotaktik memperlihatkan pola penjajaran fonem pada silabel. Polanya adalah onset, nuklus, dan koda. Pada tabel ini kita dapat lihat contoh kluster dari fonem G. Klusternya ada GR, ger, pada kata gratis. Di analisis struktur silabelnya, gra yaitu K, K, V, maka struktur fonotaktiknya adalah O, O, N, dan berjenis silabel terbuka. Berikutnya pada fonem G ada kluster GL pada kata gladi yang berstruktur silabel KKV dan struktur fonotaktiknya OON dan berjenis silabel terbuka. Jadi, kluster merupakan dua konsonan yang diucapkan sekaligus menjadi satu bunyi. Terakhir, pembahasan kelima yaitu alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Alofon memiliki dua jenis, ada alofon vokal dan alofon konsonan. Alofon vokal terdapat suku kata terbuka dan suku kata tertutup. Contohnya seperti pada tabel, fonem A suku kata terbuka yaitu kata kamis, kamis, K. Suku kata tertutup yaitu kata bando, bando. Berikutnya fonem E, suku kata terbuka kata senang, suku kata tertutup ya lestari, les. Fonem I, suku kata terbuka ada kata hari, hari, ri. Suku kata tertutupnya minta, min, tertutup. Kemudian fonem U, ada suku kata terbukanya, ada kata judi, ju. Suku kata tertutupnya umpan, Fonem O, suku kata terbuka ada kata bando, bando, do. Suku kata tertutupnya obralan, obralan. Jadi, kita simpulkan bahwa pembahasan alofon membantu kita untuk mengenali dan mampu membedakan tinggi rendahnya bunyi suara pada fonem vokal, ditandai dengan silabel terbuka dan silabel tertutup. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.